Halo teman-teman ATLM Indonesia, di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dan limpahan banyak rezeki. Nah, kali ini kita membahas imunologi dasar, yaitu reaksi hipersensitivitas. Yang mana reaksi ini secara ringkas dapat berupa cepat atau lambat nanti terjadinya, dapat diperantarai sel atau terlarut. Dan antibodi yang terlibat jenisnya IgG, IgM, ya kan, IgE atau tanpa antibodi, yaitu limfosit. Nah, untuk jelasnya, mari kita simak materinya di channel ATLM Indonesia. Oke, kita mulai dahulu dengan reaksi hipersensitivitas. Reaksi hipersensitivitas adalah reaksi tak diinginkan kerusakan ketidaknyamanan, ya kan, yang terjadi. Dan kadang-kadang fatal akibat sistem imun yang normal. Nah, antigen yang memicu reaksi alergi dinamakan alergen. Nah, untuk reaksi alergi digolongkan menjadi 4 macam, yaitu tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Nah, didasarkan pada hal tadi, maka mekanisme dan waktu terjadinya bisa dibedakan. Ada yang cepat, ada yang lambat, perantaranya bagaimana. Nah, ini kita bahas satu persatu. Yang mana secara ringkas sebenarnya reaksi hipersensitivitas itu merupakan reaksi imun yang patologik. Respon imun yang berlebihan sebenarnya, yang menyebabkan kerusakan jaringan atau kerusakan dari jaringan pada hostnya, pada tubuh. Nah, tipenya, manifestasinya, mekanismenya ada 4. Yang pertama, reaksi hipersensitivitas cepat, itu misalnya IgE, antibodi terhadap sel. Yang kedua, IgG dan IgM, kompleks antibodi antigen, IgG itu terbanyak atau IgM. Yang keempat, reaksi hipersensitivitas lambat, ini sel T yang tersensitisasi, ya kan. Jadi ada 4 buah. Oke, kita mulai dengan reaksi hipersensitivitas tipe 1. Reaksi ini disebut dengan hipersensitivitas tipe 1, anafilaktik atau anafilaksis. Sifatnya segera. Nah, ini melibatkan kulit, maka terjadi urtikaria dan eksema. Bila mata, konjuktivitis. Nasofaring, rhinoroe, rinitis, jaringan bronkopulmoner itu asma, dan saluran pencernaan itu gastroenteritis. Jadi di sini ya. Lalu menyebabkan gejala minor sampai dengan kematian. Memerlukan 15-30 menit setelah terpapar antigen, kadang lambat 10-12 jam. Nah, untuk reaksi hipersensitivitas tipe 1 ini diperantarai oleh IgE, ya, jenis imunoglobulin epsilon. Sel primer yang terlibat adalah mast cell. Ini sel mirip basofil tapi berada di jaringan. Sementara dalam darah itu adalah basofil. Jadi kedua sel ini memiliki kesamaan namun ada perbedaan. Jadi mirip-mirip. Nah, reaksi dilipat gandakan oleh platelet, trombosit, neutrofil, dan eosinofil. Ikatan IgE dengan mast cell dan basofil, ya kan, imunoglobulin E yang menempel antibodinya pada permukaan mast cell atau basofil, itu akan memicu pelepasan mediator farmakologik oleh sel. Nah, pengobatan untuk alergi tipe 1 ini adalah dengan pemberian antihistamin. Mengapa harus antihistamin? Nah, itu karena sel mast atau basofil dengan menempelnya IgE tadi pada permukaannya menyebabkan degranulasi, melepaskan granula. Granula tadi melepaskan mediator alergi berisi histamin, bradikinin, prostaglandin, ya, yang mana ini akan menyebabkan vasodilatasi, peningkatan permeabilitas kapiler, kontraksi otot polos, dan eosinofilia. Jadi menyebabkan eosinofil meningkat. Pengobatan untuk alergi tipe 1 ini dengan pemberian antihistamin, ya. Nah, contoh klinis yaitu asma ekstrinsik, ya.
Rinitis alergika, reaksi sengatan serangga, reaksi alergi obat atau makanan, urtikaria, eksema. Ini adalah contohnya kalau secara umum dikatakan ini adalah alergi. Nah, untuk mekanisme reaksinya secara tingkat sel, teman-teman bisa melihat pada gambar berikut ini. Adanya polen suatu antigen atau alergen itu akan dikenali oleh permukaan tubuh oleh APC, antigen presenting cell. Ini kemudian memberitahu kepada TCR, lalu ada reaksi berupa interleukin, ya kan? Antibodi diproduksi dan antibodi tadi, ya kan, menempel pada permukaan dari reseptornya pada mast cell, ya kan, antibodi jenis E. Nah, di jenis E ini menyebabkan reseptor pada permukaan ini menempel, menyebabkan terjadinya perlepasan mediator kimia yang primer dan sekunder. Nah, lalu terjadilah vasodilatasi vaskular. Jadi terjadi kontraksi otot, ya kan? Otot ya. Lalu di sini diperberat lagi dengan aktivasi eosinofil oleh dari interleukin 5, interleukin 3 ya, GM, CSF ya, menyebabkan itu, dan terjadilah eosinofil meningkat. Akibat eosinofil meningkat tadi terjadilah late phase reaction, mucosal edema, mucus secretion, leukocyte infiltration, epithelial damage, bronchospasm. Nah, ini kira-kira mekanismenya seperti itu ya. Lalu kita pindah ke reaksi hipersensitivitas tipe 2. Disebut juga dengan hipersensitivitas sitotoksik. Melibatkan berbagai organ dan jaringan. Antigen biasanya endogen di dalam ya, atau juga yang dari eksogen. Contoh di sini adalah anemia hemolitik akibat obat-obatan, granulositopenia dan trombositopenia. Nah, reaksi yang terjadi dalam beberapa menit hingga beberapa jam. Melibatkan IgM dan IgG, komplemen, fagosit dan sel K. Sel N, ya kan? Lesi mengandung antibodi, komplemen dan tropil. Pengobatannya dengan antiinflamasi dan imunosupresif. Nah, reaksi ini misalnya terjadi karena hal yang terkait reaksi antigen antibodi pada erythroblastosis fetalis, misalnya pada resus yang berbeda. Pemberian injeksi penisilin, ya kan? Nah, bisa saja terjadi. Nah, reaksi ini tergantung dari komplemen salah satunya, karena komplemen ini yang mampu menghancurkan selnya, melubangi sel. Patofisiologinya, pengikatan IgG atau IgM oleh antigen seluler mengaktifkan rangkaian komplemen sehingga komplemen teraktivasi. Rangkaian komplemen teraktivasi maka juga mengaktifkan fagositosis. Oleh sel fagosit terjadilah proses yang namanya sitolisis. Nah, contoh klinisnya di sini adalah anemia pernisiosa, anemia hemolitik autoimun, trombositopenia, reaksi obat sebagian, reaksi transfusi, pemberian transfusi darah, dan miasthenia gravis. Oke, lanjut lagi, kita pindah ke reaksi hipersensitivitas tipe 3. Nah, tipe ini adalah hipersensitivitas kompleks imun. Reaksi biasanya sistemik atau melibatkan berbagai organ lain. Misalnya pada kulit, itu adalah contohnya SLE, Systemic Lupus Erythematosus. Nah, mengenai SLE silahkan teman-teman melihat di video saya yang lain ya. Kemudian ginjal, contohnya lupus nephritis. Kalau pada paru aspergillosis, pembuluh darah poliartritis. Kemudian pada sendi rheumatoid arthritis serta organ lainnya. Nah, reaksi ini mungkin mekanismenya patogenik, penyakit akibat mikroorganisme. Nah, reaksi alergi terjadi ya 3-10 jam setelah terpapar oleh antigen. Antigen masuk 3-10 jam lalu bereaksi. Ini diperantarai oleh kompleks imun yang larut. Nah, mediator terbanyak adalah IgG, meskipun IgM juga dapat terlibat.
Antigen dapat eksogen, ini dari luar, misalnya infeksi virus ya, kronis, bakteri atau parasit. Dapat pula endogen, autoimunitas spesifik non organ, misalnya SLE. Antigen adalah larut atau tak terikat dengan organ yang terlibat. Bisa saja terjadi kompleks yang larut nanti yang sistemik, ya kan, bisa tidak sistemik. Nah, lanjut lagi masih di reaksi hipersensitivitas tipe 3. Komponen utamanya adalah kompleks imun yang larut dan komplemen. Nah, kerusakan diakibatkan oleh platelet dan neutrofil. Lesi mengandung neutrofil dan endapan kompleks imun dan komplemen. Nah, infiltrasi makrofag, ya ikutnya makrofag ini pada tahap berikutnya mungkin terlibat dalam proses penyembuhan. Nah, pengobatan tipe alergi 3 ini menggunakan antiinflamasi. Nah, untuk jelasnya kita bisa melihat gambar berikut ini di tipe 3. Yang mana di sini suatu antigen masuk, maka membentuk kompleks imun yang terdeposit ya. Kompleks imun tadi di jaringan atau di tempat yang terjadi deposita dapat merusak jaringan tersebut. Nah, patofisiologinya kompleks imun antigen antibodi beredar dalam darah, mengendap dalam jaringan, paling sering di ginjal yang biasanya terganggu. Persendian ya, di persendian tulang, kulit, pembuluh darah, terjadi respon imun di sana sehingga menyebabkan jaringan tersebut rusak. Misalnya pada kasus SLE dan rheumatoid arthritis faktor, ya kan, polyarthritis, ya kan. Jadi kira-kira itu ya mengenai hipersensitivitas tipe 3. Nah, kita masuk ke hipersensitivitas tipe 4. Nah, di tipe 4 ini berbeda dengan 3 tipe sebelumnya. Tipe ini adalah hipersensitivitas diperantarai oleh sel. Tadi oleh antibodi, ini oleh sel. Dan di sini adalah hipersensitivitasnya tipe lambat. Yang sebelumnya cepat ketiga-tiganya, ini lambat. Nah, contohnya reaksi tuberkulin mantok. Itu terjadi dalam 48 jam, 2 hari. Setelah injeksi antigen PPD atau tuberkulin lama. Jadi puripat protein derivat ya. Nah, lesi berupa indurasi dan eritema. Jadi kayak sejenis membengkak ya, kemerahan. Nah, bentuk lain dari alergi tipe ini adalah dermatitis kontak. Misalnya bahan kimia, logam berat dan lain-lain. Jadi kontak dengan logam kimia, ya kan, bahan kimia ini menyebabkan terjadinya radang pada kulit. Nah, dengan lesi yang populer. Nah, hipersensitivitas tipe 4 ini terlibat dalam patogenesis beberapa penyakit autoimun dan infeksi. Misalnya pada TBC, lepra, blastomikosis, histoplasmosis, toxoplasmosis, leishmaniasis dan lain-lain. Dan juga pada granuloma dan antigen asing. Nah, untuk patofisiologinya terjadi sebagai berikut. Antigen diproses oleh makrofag, lalu dihantarkan pada sel T, ya kan, di APC ya. Sel T melepaskan berbagai sitokin. Nah, sitokin ini akan menyebabkan akumulasi sel-sel radang. Nah, untuk pengobatannya menggunakan kortikosteroid dan agen imunosupresif lainnya. Nah, untuk jelasnya kita bisa melihat pada gambar berikut ini hipersensitivitas tipe 4. Nah, ya kan, di sini ada istilahnya hapten carrier complex. Jadi hapten ini adalah antigen yang tidak lengkap tapi berikatan dengan protein dalam tubuh, maka menjadi antigen yang lengkap. Nah, di sini pada permukaan ada sel Langerhans, lalu di bagian kulit ya, dan ini akan menginduksi sistem limfosit T, maka terjadi hipersensitivitas yang tipe lambat. Nah, ya kan, akan menyebabkan berkumpulnya sel-sel di sana, terjadilah proses yang namanya bengkak ya, indurasi jaringan. Oke ya, berdasarkan itu tadi kita simpulkan ada perbandingan 4 tipe hipersensitivitas. Yang mana pada tabel berikut ini kita bagi menjadi tipe 1, tipe 2, tipe 3 dan tipe 4 berdasarkan antibodi, antigen, waktu respon, tanda, histologi ditransfer dengan contoh. Nah, tipe 1 di sini IgE, ya kan, antigennya eksogen, ya kan.
waktu responnya 15 sampai 30 menit, bilur dan terang. Basofil dan eosinofil, antibodi alergik, asma, high fever. Sementara tipe 2 IgG IgM, permukaan sel dalam hitungan menit sampai jam, lisis dan nekrosis. Antibodi dan komplemen yang berperan, kemudian di situ antibodi ditransfer erythroblastosis fetalis, kemudian Gout vascular nephritis contohnya. Sementara tipe 3 disebabkan oleh IgG dan IgM, kemudian larut 3 sampai 8 jam, eritema dan edema nekrosis. Komplemen dan neutrofil sebagai histologinya ditransfer dengan antibodi. Sel LE misalnya pada kasus ya kan Palmer lung disease. Sementara tipe 4 ini antibodi tidak ada. Antigennya jaringan dan organ, waktunya 48 sampai 72 jam, ini yang lama sekali ya. Eritema dan indurasi, histologinya monosit dan limfosit. Ditransfer oleh T cell. Jadi T cell ini yang berperan. Misalnya contoh pada tes tuberkulin, Poisson EV, kemudian granuloma. Oke ya, kira-kira itu perbandingannya sebagai akhir dari kesimpulan pembahasan kita mengenai hipersensitivitas ya, baik tipe 1, tipe 2, tipe 3 maupun tipe 4. Semoga bermanfaat dan pastinya jagalah kesehatan karena kesehatan itu adalah mahal. Selamat belajar, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Sampai jumpa. Bye.